Yo, welcome back to Bujoli. This is satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. That's Bujoli. Berbagi edukasi, jendela obrolan, literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Pendaus. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam the new episode Bujoli, dan hari ini spesial dalam rangka kegiatan IGI di SLB Negeri Ogan Ilir. Kita ada kegiatan membatik bersama anak-anak SLB Ogan Ilir. Dan sebagai bintang tamu kita hari ini, kita sudah kedatangan kepala daripada SLB Negeri Ogan Ilir. SLB Negeri Ogan Ilir. SLB Negeri Ogan Ilir. Oke, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Anissa Al-Ilas. Ya. Wah, namanya cocok ya. Iya. Ikhlas. Ikhlas untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Betul. Ya. Jadi Sir Anton, kita di SLB ini berdirinya nih sekolah dari tahun 2005 sampai saat ini. Oh, 2005. Saya di sini juga baru baru 1 tahun 9 bulan dan masih PLT. Oktober 2024. Saya sebelumnya Sir tidak bertugas di sini di SLB, bukan, tapi saya bertugasnya di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan SMK sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi dunianya SMK, so I am back to dunianya SLB, sekolah luar biasa. Iya. Dengan 5 jenis hambatan ada di sini Sir. Jadi tunanetra ada, tuna rungunya ada, tuna grahita ada, tuna daksa ada, autis serta HDHD ada. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, dunia saya biasanya menghadapi anak yang biasa-biasa. Saya berhadapan dengan anak yang penuh istimewa. Seperti kata Ibu Cinta tadi, mereka ini sudah punya tiket ke surga. Benar itu. Iya, salah satunya. Benar. Ini luar biasa ya, Bu. Karena Ibu tadi udah menerangkan juga soal SLB Ogan Ilir ini. Dan kita di dunia pendidikan sekarang kan mengenal istilah pendidikan inklusif ya. Yeah. Jadi semua orang, semua jenis istilah itu semua manusia lah gitu. Rata harus mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan berbicara soal pendidikan inklusif ini tentu saja tantangannya pasti berbeda lah itu antara sekolah biasa gitu, sekolah reguler dengan SLB. Kami saja di sekolah reguler itu ketemu anak-anak kelas 1 yang tingkahnya bermacam-macam gitu, yang lompat-lompat di kelas segala macam, itu kadang-kadang sudah mengalami tantangan tersendiri itu, apalagi Ibu kan. Pernah nggak Bu ada pengalaman unik ya gitu Bu, yang pernah Ibu alamin selama 1 tahun lebih jadi kepala sekolah di sini gitu Bu? Jadi memang benar, kita sebagai pendidik harus tahu dengan kebutuhan anak dulu. Betul. Harus tahu. Betul. Jadi jangan sampai salah masuk kita. Nah, iya benar. Nah, ada yang kejadiannya unik, ada siswa baru di sini namanya Hatta. Memang sudah dapat sepintas terkait dengan identifikasi dan asesmen dari orang tua bahwa Hatta ini merupakan anak ADHD. Masih aktif ya, bukan masih aktif belajar, aktif juga berperilaku, motoriknya kuat. Kalau kita ajak tos Anton nggak bisa pelan, wah itu motoriknya kuat. Semangatnya tuh. Ya, saking semangat. Jadi saya tos dulu saya nggak siap waktu itu ngasih tos. Hampir ke belakang saya lonjak ke belakang. Itu anak ini motoriknya kuat gitu. Nah, jadi dengan anak-anak yang seperti ini kita harus siap ready bagaimana untuk menstabilkan motoriknya, memberi kegiatan seperti apa. Jadi di SLB ini sama seperti kayak sekolah reguler pada umumnya. Jadi kita harus tahu dulu anak ini butuhnya apa sih,
benar. Gitu. Karena tiap anak itu beda ya. Beda, setiap anak itu beda. Jadi kalau inklusi kita harus tahu memberikan ruang dan waktu yang beraneka ragam dengan anak, gitu Pak. Jadi salah satunya tadi itu anak ADHD motoriknya kuat, jadi kita harus ready. Kalau dia mau ngoceh, ngomong apa kita tanggapin, maka dia dengan senang hati seperti itu. Ada juga kebutuhan anak, seperti anak kita tunanetra Ambrozi. Jadi pada waktu metodenya beda lagi gitu. Metode beda lagi. Waktu anak lomba-lomba mewarnai, dia kan masih jenjang SD. Nah, kita memberikan panduan dengan arahan tangan, tetapi disertai itu juga kita berikan apresiasi untuk Ambrozi ya, untuk menyumbangkan suara emasnya karena dia sangat pintar sekali bernyanyi Pak. Dia merupakan juara 2 FL3N untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ini. Luar biasa. Gini Bu, sebagaimana kita ketahui Bu, SLB itu kan rata-rata di tiap kabupaten cuma ada satu. Betul. Sedangkan satu kabupaten itu luas kan. Nah, masih banyak nih Bu, anak-anak yang harusnya ada di SLB, tapi dia masuk di sekolah umum, sekolah reguler gitu kan. Kayak di tempat kami aja itu ada satu anak yang kemungkinan besar dia autis, dan satu lagi anak yang hiperaktif, ADHD ya. ADHD ya. Nah, tips buat dari Ibu nih, buat kami yang ngajar di sekolah reguler, itu gimana sih Bu ngadepinnya? Karena beda pastinya kan. Jadi semua anak itu kan sama, mempunyai hak yang sama. Betul. Pemerintah sudah membuka peluang untuk pendidikan inklusi di setiap sekolah reguler untuk melayani anak dengan berbagai macam kebutuhan dan dilayani sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Betul. Sehingga anak-anak itu merata bagaimana bisa menikmati proses pembelajaran pada umumnya. Jadi kalau sekolah reguler melabelkan diri, menyatakan bahwa mereka adalah sekolah inklusif, artinya apa? Mereka harus siap ya dengan segala kebutuhan yang muncul dari anak-anak itu tadi. Dan kami juga sebagai apa ya, bisa dibilang Sir Anton sebagai pusat belajar, sumber belajar untuk pendidikan inklusif. Kami siap menerima Bapak Ibu guru apabila terkait kendala ataupun ingin melaksanakan studi tiru lah, berbagi, sharing, bagaimana kita melayani berbagai macam anak dengan kebutuhan yang berbeda, seperti itu. Jadi kita siap gitu. Sekolah reguler juga tidak boleh juga nih menolak anak Ibu, nggak boleh, nggak boleh ya. Tetapi apabila di dekat sekolah reguler itu ada SLB yang mudah dijangkau, yang memungkinkan, kenapa tidak diarahkan ke SLB? Karena satu nih, apa sih prinsip dari pemerintah kita melaksanakan pendidikan inklusi? Karena jarak tempuh jauhnya SLB. Betul, satu setuju. Dan yang kedua, sedikitnya satuan pendidikan SLB di kabupaten kota ya, masing-masing. Karena kalau untuk Provinsi Sumatera Selatan kita hanya ada 17 sekolah SLB negeri. 17. Di setiap kabupaten kota itu masing-masing ada satu. Kecuali Kota Palembang ada 2. Iya benar. Ya. Kalau di kabupaten kota, di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan itu ada 1 gitu. Jadi kalau kita gabung dengan swasta, Sir Anton, kita mempunyai 41 SLB negeri dan swasta seprovinsi Sumatera Selatan. Oke, luar biasa sekali Bu. Dan ini terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depannya untuk SLB ini dan juga jalinan kemitraan dengan Ibu. Nah, itu yang kami tunggu, kemitraan Sir Anton ya. Kami tidak menutup diri, kami bukan orang yang introvert
benar ya, kita sangat membuka diri untuk bermitra dengan sekolah-sekolah reguler seperti itu, karena jangan seperti kata di bawah tempurung. Selama ini mungkin SLB Negeri Ogan Ilir kan tenggelam, tidak diketahui halayak ramai, Iya, benar. terutama masyarakat Kabupaten Benar. Ogan Ilir, Benar. bahwa di sini ada loh sekolah luar Luar biasa. biasa yang melayani semua anak berkebutuhan khusus Luar biasa. untuk semua hambatan, seperti itu. Jadi kami sangat menunggu sekali Bapak Ibu dari berbagai instansi, terutama satuan pendidikan atau berkaitan dengan pendidikan, untuk berkolaborasi dengan kami Sekolah Luar Biasa Negeri Ogan Ilir. Itu, Pak. Luar biasa sekali. Terutama kami ingin berkolaborasi terkait dengan keterampilan, Pak. Karena anak-anak kalau lepas atau tamat dari sekolah luar biasa itu, salah satu visi kami adalah kemandirian, keterampilan, dan keterampilan itu dimanfaatkan untuk hidup gitu. Jadi keterampilan Life skill. vokasi fungsional, life skill. Jadi tidak selalu tergantung dengan orang lain gitu, Pak. Jadi itulah salah satu kunci sekolah di SLB, bagaimana kita menumbuh kembangkan potensi anak kemandirian dan punya life skill untuk modal hidup, sehingga anak mandiri tidak bergantung dia dengan orang lain. Luar biasa. Ini terima kasih banget ya sudah mau ngobrol sama kita gitu. Semangat terus. Iya. Semoga SLB Negeri Ogan Ilir Ya. makin maju dan makin bisa menjangkau anak-anak Amin, khusus ya di, Allah. di wilayah kita. Dan semoga lulusan dari sini juga nanti kedepannya bakal ya seperti kata Ibu tadi ya. Iya, At least bermanfaat. mereka bisa mandiri Mandiri. dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, benar. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Guys, bagaimana kita pernah dengar, bagi yang Muslim tentu tahu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sahabat. Bahkan ada sahabat yang bernama Abdullah bin Maktum yang beliau adalah seorang tunanetra, tapi beliau juga menjadi salah satu sahabat yang terbaik di mata Rasulullah. Dan buat teman-teman yang beragama non-Muslim juga, Yesus memberikan kasih kepada seluruh manusia tanpa memandang apapun itu. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Maka sebagai semua manusia, sudah selayaknya kita memberikan kesempatan dan mengadakan kesempatan sebaik-baiknya untuk seluruh manusia, seluruh anak-anak kita, seluruh anak bangsa untuk mencapai potensi terbaik mereka melalui pendidikan inklusif yang sudah dijalankan pemerintah. Sampai di sini dulu kesempatan pada kali ini, dan bertemu lagi di podcast berikutnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.